Halo teman-teman, kali ini aku akan menjelaskan tentang hal yang di luar diri aku. Jadi di luar kebiasaan aku ngejelasin tentang psikologi dan mental health. Kali ini aku akan coba menjelaskan tentang perkopian. Kenapa nih Shift tiba-tiba ngebahas tentang perkopian? Nah, jadi aku ada ngobrol nih sama beberapa teman aku yang sering nanya-nanya, kenapa sih kamu kan punya asam lambung, kok bisa kamu masih ngopi dan segala macamnya gitu. Nah, FYI, dari tahun 2008 aku sudah survive sama GERD aku, bahkan itu another level of asam lambung ya. Jadi aku udah punya GERD dari tahun 2008 dan beberapa tahun ke belakang ini aku nambah nih sakitnya jadi hipertensi karena mungkin psikosomatis juga gitu. Nah, tapi aku nggak bisa lepas nih sama dua aktivitas, yaitu nongkrong sama ngopi. Karena aku sebagai orang ekstrovert dan itu tuh akan ngaruh ya sama aku mencari motivasi pekerjaan, ide-ide pekerjaan dan lain-lainnya itu dengan nongkrong sama teman-teman. Dan kalau nongkrong otomatis adalah ngopi gitu loh. Dan kopi juga aku perluin karena untuk aku bisa fokus sama kerjaan aku gitu, karena itu juga kafeinnya kan bisa bikin fokus sebenarnya gitu loh. Makanya aku nggak bisa lepas nih dari dua hal ini sebenarnya gitu. Nah, tapi karena aku berusaha untuk menjadi lebih baik lagi setiap harinya gitu, akhirnya aku coba untuk riset jurnal ataupun riset di sosial media, di TikTok, di Instagram, Twitter dan segala macamnya, di YouTube juga. Kemudian aku juga sempat sharing sama beberapa teman aku yang memang mereka itu pakar kopi kayak gitu. Nah, disclaimer dulu nih, aku adalah tipe orang yang kurang bisa mempercayai teori tok gitu loh. Jadi buat aku ketika ada teori doang nih, nggak ada testimoninya, aku nggak bisa langsung percaya gitu. Jadi aku harus nemuin orang yang udah kelihatan nih testimoninya di depan mata aku gitu loh, kalau si teori ini tuh benar gitu. Nah, makanya aku coba untuk meriset ini dan aku mencoba kepada diri aku sendiri dan it's work gitu loh. Makanya aku coba akan share ke teman-teman semua. Nah, langsung aja. Jadi pertama itu adalah kafein. Jadi kopi sebenarnya yang bikin asam lambung itu bukan kopi, guys. Jadi sebenarnya yang bikin asam lambung itu adalah kafein. Substansinya itu adalah bukan kopi tapi kafein di dalam kopi tersebut. Means sebenarnya teh juga bisa bikin asam lambung karena teh juga adalah justru kandungan di dalam teh itu ya, si kafeinnya tuh malah lebih besar gitu daripada kandungan kafein dalam kopi gitu loh. Nah, kenapa sih kafein bisa bikin asam lambung? Nah, karena kafein itu sifatnya adalah merelaksasi otot. Nah, dimana kasarnya itu apa ya, kayak cincin otot kerongkongan bawah kita di bagian bawah ini, atau disebutnya tuh lower esophageal sphincter kalau nggak salah, sphincter apa sphincter ya, correct me if I wrong, pokoknya itulah ya. Nah, dia itu kan istirahat nih, jadi otomatis ketika kita mengkonsumsi si kopi itu, asam lambung yang mencernanya itu naik ke atas gitu loh, naik ke atas ke kerongkongan, sehingga menyebabkan GERD-nya atau asam lambung kita naik sampai ke atas, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian tingkat keasamannya kopi juga ngaruh sebenarnya sama asam lambung. Jadi semakin konsentrasi asamnya tinggi di dalam kopi, maka asam lambung kita juga akan semakin banyak keluarnya gitu loh. Nah, kemudian juga yang kedua adalah, dan ini juga harus di-highlight ya. Jadi teman-teman harus bisa make sure kalau sebenarnya teman-teman tuh punya laktosa intolerance atau alergi laktosa atau enggak gitu loh. Karena nih kalau misalkan teman-teman suka ngopi susu terus udahnya kurang enak perut, terus diare atau fesesnya cair, bisa jadi mungkin bukan karena kopinya, bisa jadi mungkin karena susu yang dikonsumsi yang ada di dalam kopi tersebut, karena teman-teman sebenarnya alergi laktosa di dalam susunya. Nah, itu juga bisa jadi tuh. Gimana caranya tahu? Kalian bisa datang ke dokter langganan untuk cek apakah kalian itu punya alergi laktosa atau enggak gitu, biar lebih valid lah gitu si datanya. Nah, kalau saran dari aku adalah yang pertama, minum kopi yang tanpa gula atau susu. Jadi udah nggak boleh kopi cantikan ini sebenarnya gitu loh. Nah, emang sih rasanya kurang nyaman gitu loh. Tapi gimana ya? Sebenarnya tuh yang bikin asam lambungnya naik itu adalah gula di dalam kopi gitu loh. Karena gini, ketika gula dimasukin ke dalam tubuh kita, di dalam pencernaan kita itu butuh effort untuk mencerna si gulanya itu. Nah, ketika lambung kita ngeluarin effort lebih banyak untuk mencerna si mencerna si gula itu,
jadinya asam lambungnya juga otomatis akan lebih banyak keluarnya gitu loh, karena ya tadi tugasnya mencerna si gula di dalam lambung gitu loh. Jadi ya otomatis asam lambungnya akan lebih banyak gitu kalau misalkan kopinya ada gulanya gitu. Nah kemudian susu. Nah kalau misalkan teman-teman konsumsi susu ya balik lagi kayak tadi gitu, mungkin teman-teman punya alergi laktosa gitu. Nah, caranya gimana nih? Caranya adalah teman-teman bisa milih kopi americano aja gitu loh. Tapi kalau misalnya teman-teman gak nyaman sama kopi pahit americano, teman-teman bisa buat kopi itu jadi Japanese. Nah, kopi Japanese itu hampir sama kayak americano, cuman dia konsentrasi atau jumlah airnya itu lebih banyak daripada si kopinya, jadi nggak akan terlalu pahit gitu. Tapi kalau misalnya masih nggak bisa ninggalin kopi susunya itu bisa teman-teman ganti pakai plant based. Contohnya kayak almond, terus kayak susu oat milk atau better susu kedelai, karena susu kedelai itu memang bagus justru buat asam lambung. Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya udah siap nih nyobain buat yaudah deh aku siap nih meninggalkan kopi kecantikan dan langsung mulai ke manualan nih. Nah ini adalah tipsnya nih. Yang pertama adalah pilih teknik penyeduhan yang cold brew. Jadi yang dingin, jangan yang hot brew gitu loh. Kenapa? Karena hot brew itu ketika ada proses hotnya itu loh gitu. Jadi si reaksi kimia di dalam kopinya itu dia bereaksi gitu sama si besi-besi panas alat-alatnya, kemudian dari suhu panas juga sehingga menyebabkan tingkat keasamannya itu lebih tinggi daripada si cold brew gitu. Jadi pilihlah teknik cold brew gitu, kopi manualan cold brew. Nah kemudian jenis beansnya. Nah teman-teman tuh kalau misalkan mesen kopi harus udah mulai nih sekarang komunikasi sama si baristanya, nanya-nanya ke baristanya gitu loh. Kayak beans yang tingkat pemanggangan atau roastednya lebih lama itu beans yang mana ya kak, kayak gitu. Kenapa? Karena ketika beans itu di roastednya lebih lama atau dipanggangnya lebih lama, kayak misal dark roast coffee, terus green coffee atau double fermented coffee, itu semakin lama, semakin warnanya hitam, semakin tingkat keasamannya itu berkurang gitu loh. Jadi better buat tanya beansnya juga gitu loh. Nah kemudian ada juga kopi decaf namanya. Seingat aku namanya kopi decaf, yang mana si kopi itu sudah mengalami banyak penyulingan lah istilahnya, sampai dia tidak ada kafeinnya gitu di dalamnya. Dan ini tapi nggak semua coffee shop ngejual kopi decaf kayak gitu, jadi bisa ditanya lagi ya ke baristanya kayak gitu. Kemudian kurangin kopi sasetan guys. Jadi sebenarnya sasetan itu lewat proses pengolahan yang tinggi, bahkan ya istilahnya tuh kayak sasetan itu sebenarnya dedekna kopinya gitu loh. Jadi sebenarnya nggak fresh, terus kurang bagus juga jadinya ke tubuh gitu loh. Nah better buat ngurangin kopi sasetan gitu dan milih kopi yang lebih fresh gitu loh, yang ada di coffee shop kayak gitu. Makanya kenapa yang di coffee shop tuh kadang lebih mahal ya dari sasetan, karena kualitasnya juga lebih bagus kayak gitu. Nah yang terakhir adalah batasin ngopi guys. Jadi sebenarnya gimana pun ceritanya, mau itu kita udah mulai manualan, mau itu kita mulai nge-order kopi yang cold brew dan segala macamnya, tapi kita harus tetap membatasi gitu loh, karena ya balik lagi lambung kita tuh nggak normal kondisinya gitu loh. Nah batasinnya itu adalah maksimal 400 ml atau 3 cangkir kopi sehari, nggak boleh lebih guys, karena ya udah emang toleransi tubuh kita sama kafein butuhnya juga segitu, sebenarnya nggak terlalu banyak. Nah kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Jadi dan beberapa hal yang aku jelasin ini udah mulai aku coba terapin di badan aku, dan alhamdulillah sebenarnya yang salah bukan kopinya guys. Kopi itu dari beans, Allah ciptain kopi itu di dunia ya sama aja kayak kunyit, sama kayak sereh gitu. Jadi memang kopi itu ya sebenarnya minuman herbal gitu loh. Jadi yang salah sebenarnya bukan kopi, tapi yang salah adalah bagaimana kita mengkonsumsinya, dicampurin apa aja. Nah sebenarnya letak kesalahan itu ada di situ gitu. Nah mungkin segitu aja kali ya sharing dari aku. Nah nanti kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyain atau ada yang shift, kayaknya kamu harus riset ini deh untuk informasi ke kita. Misalkan kalian tinggal spill aja di kolom komen kira-kira kedepannya aku harus searching tentang atau riset tentang apa lagi nih buat knowledge teman-teman dan buat bahan kita sharing kayak gitu. Oke, mungkin sekian. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman semua. Selamat beraktivitas. Bye.